dari sosmed ya, itu juga menambah ini ya. Iya, betul Mas. Tapi menurut saya itu hanya sebagai referensi saja, itu akan lebih bagus gitu. Karena kalau untuk mempelajari tari akan lebih bagus kan harus masuk pada satu komunitas atau satu yang kita dipegang oleh satu instruktur atau pelatih atau yang benar-benar kompeten di bidang itu. Saya ketemu dengan seorang penari yang fenomenal dan saya mengikuti mulai tahun 90-an. Ini penari dari Jakarta dan sekaligus dia sekarang tentu juga banyak karya-karyanya, dan sekarang dia juga membantu sebagai dosen di Institut Kesenian Jakarta, sebuah institut atau perguruan tinggi yang sangat fenomenal karena melahirkan tokoh-tokoh tari di Indonesia. Siapa dia? Perkenalkan, nama saya Benny Krisnawardi. Saya memang penari dari tahun 80-an sampai sekarang masih menari nih. Ini sudah lama nggak ketemu sama Mas Arif. Saya senang banget bisa ketemu lagi. Gimana Mas Arif? Baik-baik. Yang jelas saya ngikuti loh proses-proses sampean untuk ngajar anak-anak ya di YouTube ya. Iya. Ada apa? Sigma dan Teater Indonesia. Ya, dan saya mau tanya tentang bagaimana tari di Jakarta lah itu. Oh gitu ya. Waduh. Ini berat sebenarnya Mas ya. Tapi saya coba sejauh pikiran saya aja yang saya amati. Sebetulnya untuk tari di Jakarta khususnya itu sudah sudah sangat berkembang jauh. Baik secara konten ya, sekarang beragam, dan terus juga spesialisasi dari individu-individu penari itu sebenarnya sudah sangat jauh berkembang dibandingkan dengan kita yang dulu ya. Itu ya. Sangat berkembang karena mungkin sudah banyak dipengaruhi oleh sosial media yang ada gitu ya. Jadi itu mempengaruhi pola pikir dari generasi kita sekarang di Jakarta. Jadi anak-anak sekarang sebenarnya sudah bisa latihan dari ini ya, dari berbagai dari sosmed ya, itu juga menambah ini ya. Iya, betul Mas. Tapi menurut saya itu hanya sebagai referensi saja, itu akan lebih bagus gitu. Karena kalau untuk mempelajari tari akan lebih bagus kan harus masuk pada satu komunitas atau satu yang kita dipegang oleh satu instruktur atau pelatih atau yang benar-benar kompeten di bidang itu. Oke, konsep-konsep ini termasuk yang diberikan di di IKJ. Betul. Gimana? Kalau di IKJ juga kita selalu tentu mengupas dari basic, betul ya, dari basic kepenarian seperti apa, dan akhirnya untuk berkembang kepada seorang penari dan menjadi koreografer gitu. Itu melalui tingkatan-tingkatan dalam perkuliahan itu kita lakukan. Tapi kalau yang di di Jakarta sebenarnya sekarang di masyarakat sekarang, mereka perkembangan teknologi, perkembangan sosial media sekarang itu bisa menjadi referensi mereka untuk melatih menempa diri mereka. Itu menurut saya bagus ya. Cuman saya berharap sebenarnya dengan adanya perkembangan itu menjadi titik positif untuk kedepannya, melihat lagi bagaimana sebenarnya kekuatan tari kita di Indonesia gitu. Karena di Jakarta sendiri menurut saya sudah sangat berkembang. Hanya sekarang bagaimana sekarang peran serta dari pemerintah untuk lebih memberikan arah yang lebih baik untuk generasi kita termasuk sekarang. Memberikan ruang-ruang kreatif ya. Betul. Seperti di Taman Ismail Marzuki ini gitu. Mereka juga harus tetap diberikan ruang. Karena setahu kita sekarang kan Taman Ismail Marzuki kan sudah berubah ya sekarang ya. Baik secara bentuk fisiknya dan juga manajemen atau administrasinya juga itu akan mempengaruhi ruang-ruang kreativitas yang dulunya pernah banyak yang bisa berkembang di sini. Tapi itu perubahan sekarang bukan berarti itu menjadi jelek, tapi menurut saya ada langkah-langkah tertentu yang mungkin juga lebih diarahkan supaya bentuk-bentuk fasilitas yang ada sekarang itu betul-betul bisa bersinergi sama generasi sekarang. Pemerintah gitu. Berarti harus hadir. Betul banget. Oke. Makasih ya Mas ya. Ya, sama-sama Mas Rofik, sukses selalu ya Mas Rofik.